Saudara kekasih di dalam nama Yesus, pada hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengajak kepada Tuhan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan jemaat di tempat ini. Kalau dulu kami sama-sama kerja buat Tuhan di Praria, tapi karena mungkin ada rencana Tuhan yang lebih indah untuk jemaat di Praria, sehingga kami dipisahkan secara badan, tapi tetap satu di dalam roh. Amin. Saling mendukung di dalam pelayanan. Terima kasih kepada Tuhan ya, dan terima kasih buat Bapak Gembala setempat dan Ibu Gembala di tempat ini, beserta rekan-rekan kerja, Bapak Pertua Diakan, dan juga seluruh jemaat di tempat ini. Haleluya. Buangin dia, campur-campur kita. Baliknya sila mata bahasa karo. Teh negeri nama. Kape tehna tapi yang kana mau bagai. Kurang tenok kuat kak. Haleluya. Puji nama Tuhan. Si Tuhuna kayak si harus sampaikan kami ibas pewaris senda untuk jemaat di Talapeta. Singgo pernah kita pergi sewaktu kita mengikuti pertemuan hamba-hamba Tuhan. Cuman untuk lebih memperjelas ras merangkum kayak si katakan Bapak Ketua Umum kita, sehingga jemaat Tuhan, jemaat lokal ia semakin mengerti begitu ya. Terus mungkin ada sebagian sila mengikuti pertemuan hamba-hamba Tuhan, jadi basuari si senda karena kita panci kari mengerti. Jadi waktu yang singkat ini kita pergunakan, jangan dengan pikiran yang melayang, sebab nanti kita adakan tanya jawab ya. Artinya adalah kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Syarat untuk berhasil menerima kebenaran firman Tuhan ya, ada syaratnya supaya kita berhasil menerima kebenaran firman Tuhan. Mungkin selama ini kita ibadah ras mulai ibadah nari kita lah mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, sebab kita lah memenuhi syarat si penting dari kita tahu syaratnya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan supaya kita berhasil. Coba kita buka Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7 bagian B. Kami harap salah satu pertua entah anak simulanta untuk membacakan. Ibrani pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-7 B, ditulis teman-teman. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sekali lagi. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Haleluya. Haleluya. Pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati. Jadi kenapa kita tidak berhasil untuk mendengar kebenaran firman Tuhan? Karena di dalam hati kita ada hati yang keras. Jadi tanam bibit turah tegak, lah turah, perlahan keras mas. Iya aku lah mau keras busukku. Ya lang, tapi ada semak duri ya, dihimpit benih firman Tuhan ditanam dihimpit oleh semak duri. Ada juga hati seperti tanah di pinggir jalan, begitu ditanam firman Tuhan datang iblis dicocok
habis. Jadi jika kalau kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Siap? Siap. Mari kita ikuti dengan pelan-pelan. Pulang itu serius kan? Tapi mari dengan tenang-tenang saja kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Telah nama kita mengerti. Haleluya. Target yang harus kita capai dari Tuhan. Ya. Kita manusia kadang-kadang kita tidak tahu target apa yang harus kita capai. Kalau kita ke ladang, kita mau membersihkan ladang, kita mempunyai target sekerja bumbuan. Apa gitu? Ada lama dong sekerja, kita berusaha. Mari usaha, ada usaha. Jadi target yang harus kita capai untuk keselamatan kita, untuk menyelamatkan hidup kita adalah harus sempurna. Mau sebagai? Mau pernah sebagai? No. Target sih harus kita capai untuk menerima hidup yang kekal, harus hidup dengan sempurna. Harus hidup sempurna. Jadi kalau kita perhatikan hidup kita, silen ku tengah-tengah kegelhontan ugame. Mau kita mencapai target. Mulai-mulai 3% nih kira-kira. 3% kira-kira. 50. 60. Puji Tuhan. Naik dalam tingkatan naik, oke. Naik dalam tingkatan naik. Jadi mengapa kita harus sempurna? Target yang harus kita capai harus adalah sempurna. Pertanyaan membantah Bundari, engkai maka kita harus sempurna. Karena Bapak kita sempurna. Ya? Karena Tuhan kita sempurna. Ya, puji Tuhan. Mengapa harus sempurna? Karena Bapa yang di sorga adalah sempurna, yang tertulis di dalam Matius 5 ayat 48. Ya. Matius 5 ayat 48. Karena Bapa kita di sorga adalah sempurna. Adi begai Bapa ras anak harus sempurna. Seri mau bagai? Seri. Seri. Bundari Bapa sempurna. Adik anak lama sempurna, maka kita harus mencapai target. Oke. Secara dunia. Contoh. Si A, ia berkeluarga rasi B. Orang tuanya ganteng kali, bentar. Dahara pe ngecilai, bentar. Dah anaknya gendek biring. Sering harus apa dah lang? Lang. Lihat tanda tanya basam tak lang. Lihat. Kusik-kusik kalak tak lang. Kusik-kusik. Tak kalak tak lang. Lang. Jadi uang ini nak kira-kira dia kusik-kusik nih. Hah? Haleluya. Ya. Tah lo anak-anak ini nak, oke. Perbandinganlah serius apa nah? Lah serius nanai nah, oke. Curiga kalah. Curiga. Jadi Bundari, coba kita tarik ke kehidupan kita. Hendaklah kamu sempurna karena Bapamu di surga adalah sempurna.
Jadi uangnya dia jelma sinteran natap kita. Curiganya dengar tak lama. Curiga dengan apa bagai? Curiga dengan latahnya beda kerja. Apa anak Tuhan kita tak lam. Sebab seri dengar pengkabat taras si Deban. Apa bagai? Cikurak kelakai lawa ikutin kita kah? Apa bagai? Lali perbedaan antara si Deban. Murah kelak ya, nembak murah kah kita nembak. Simpan kala kesalahan si Deban, si simpan kau kesalahan teman. Adik kita malah boleh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Lihat saja bayi ukur tak berubah, pas warisi sendak. Lihat Roh Kudus sinapati kita. Amin. Artinya upaya mencapai target. Jadi kita harus balik das Bapak. ya. Harus balik das Bapak. Bahkan kita anaknya. Ulah kiri curiga kala. GJI ini yang terlang Nina. Adik punan masuk sikap naku gereja. Iya. Baik. Bancilah. Tapi ada darat. Jadi enggak. Tapi sudah mulai kita mau bertobat. Berubah. Nah, puji Tuhan. Seterusnya orang yang bagaimana yang bisa dikatakan sempurna? Salah siubah. Banci dikatakan dia mau sempurna. Coba kita lihat di bahas Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal ketiga ayat yang kedua. Baca dengan mata. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, enggak ciri-cirina kalak sehingga sempurna. Iwas pengaranan pela salah, ras banci kendali kena tubuhnya. 3% dia kira-kira engkau si bahan. 10. Hah? 10. 10%? Itu. 70? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Namo ciri-ciri kalak singko sempurna. Adi Bapa di sorga lapar nak ia salah dalam perkataan. Rasia mengendalikan seluruh tubuhnya. Sewaktu yang dipaku di kayu salib, adilah kendali kena tubuhnya. Panci tinju nak legian dalam panci. Banci saja ya lari, mengelak banci. Tapi kendali kena tubuhnya karena ia adalah anak Bapa. Lanai bana ati ada ina berluhne. Tapi kai si suruh Bapa ia lakukan. Tidak salah dalam perkataan dan bisa mengendalikan tubuh. Enggak kalah sempurna. Apakah kita mau sempurna? Belum. Tapi ada tujuan hati kita menuju kepada kesempurnaan. Ini sudah semantap orang rasanya. Sebab kai adilah kita sempurna. Pagi mungkin Nina adina Nina Pak Ketua Umum lah kita ada kaplingan. Oke Nina. Lah ada kaplingan. Lalu tapak tadas, lalu kursi tadas. Makanya kita diajari. Sebab ada senang situasi gundari, kejadian-kejadian si aneh-aneh, silangnya terprediksi manusia, sekalipun dia orang pintar, tapi lah terprediksi. Karena karena kuasa Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan diharuskan, diwajibkan. Kita harus menuju kepada kesempurnaan. Gelahna kursi singgo sedia teman bangsa pagi. Kita mundur bisa.
kalak Indonesia. 3 tahun kita mau menjadi anak Tuhan. 3 tahun harus kita setia sampai akhir. Sebab orang yang setia sampai akhir, maka dialah yang diselamatkan. Haleluya. Haleluya. Jadi untuk melakukan siaga gampang. Lah gampang. Aku harus sempurna. Aku harus mengucapkan kata-kata tidak salah. Aku harus mengendalikan tubuh. Lah gampang. Ya, lah gampang. Tersemburkan saja kita berselman termai baca di kita bahasa. Dan siapa nama begitu. Banci saja. Daun galak barangta. Tarjujung kata kita. Banci misiwan bahasa jelas yang kan. Ya, lagu bahasa roh. Ya bahasa Cina nih. Jelas yang kan oke. Tapi enda memang contoh kecil. Tapi enda sangat penting membantah. Adalah banci kita berubah. Banci kita berubah. Adalah tanda galak. Isai bapak anta. Kadang-kadang cara berpikir tak enak saja, yang terkendalikan kita. Aku bagi kaki sifatku bapak. Nena hari aku bergaya, itu nggak berginting pun nena. Las pagi lah nene deh, tadi banci berginting, laneli bertarikan, laneli berkarau, tapi Rina anak Tuhan, si balik ras bapak, begitu ya. Maka ulah dia perjang-jang berginting tak? Ulah dia perjang-jang karang bergana, boleh kalau bergana. Hah? Bahas? Perampus bukan? Perampus? Perampus. Oh kamu karang kiri. Ulangan dulu. Oh, Prabus ya. Boleh Prabus ya buat dulu. Ubahan dulu ya Bu. Amin. Senyumi. Oh ya puji Tuhan. Haleluya. 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 Iya berarti yang mau menang. Haleluya. Ada aku pancilan akan rumah sebaik. Senyumi dari Prabus. Perulangan senyumi dah. Bangay berulangan. Lain suruh merawa, Bu. Hah? Lain suruh merawa. Oh, berarti kunci dah. Apa kayak kunci dah. Ya. Ada berampus bulangan harus senyumi. Kalau ulah naik berawa. Masuk kayak. Amin. Tiga kali masuk. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Tuhan tetap tambahkan kesabaran dan bantu. Ya. Terus kami silakan ya. Tuhan beri mengubahkan. Haleluya. Jadi untuk mencapai kesempurnaan Anda harus melalui proses komunikasi. Dalam banci kita sempurna, kita terlebih dulu harus dikuruskan. Mengapa kita harus kurus? Bapak kita pun kudus. Kenapa kita harus kurus? Sebab iya, tanpa kekudusan tidak dapat melihat Tuhan. Kedua, sebab Tuhan kudus. Kembalilah Bapak tadi. Kudus Bapa, kudus Anak. Sempurna Bapa, sempurna Anak. Terjudi Bapa, Terjudi anak. selingkuh Bapa. Malu anak-anak. Alah. Iya. Karena tentu. Tapi ada Bapa di sorga wajib dan harus kita turuti, ya. Kita ikuti teladannya. Kita
Setelah banci kita meraih kedudukan di sebelah kanan Bapa surga. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita melihat di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 2. Imamat 19 ayat 2. Selesai kita ibadah, kita kirim pengajaran, langsung tanya jawab. Makanya di Februari kari kai silang kandu banci susun. Ya. Terus bagi gembala setempat Bapak Pertua Diaken sama-sama kita kirim menjawab. Sebab adalah upah karma. Tapi rasa-rasa dengan kita belajar, ya. Mengapa harus tulus? Kita buka Imamat 19 ayat yang kedua. Coba bacakan. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Yahwehmu kudus. Iya, puji Tuhan. Kita harus kudus sebab Bapa Yahweh kita adalah kudus adanya. Kita harus sempurna karena Bapa Yahweh kita sempurna adanya. Gundari, kata wari ngenda si katakan seseorang banci kudus. Saat kapan kita boleh mengatakan seseorang itu kudus? Saat orang itu menerima Roh Kudus. Saat orang itu menerima Roh Kudus, saat itu juga orang itu dikuduskan. Saat kita menerima Roh Kudus, adik berdoa kita berdoa, adik perintah turun Roh Kudus Tuhan, saat itu kita dikuduskan. Dikuduskan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Kita dikuduskan. Lalu kita kudus tapi kita dikuduskan. Berai kan beda kan? Adi berai, boleh adi berai kan khusus, mau boleh khusus. Bagian kita, secara kudus kita dikuduskan lewat Roh Kudus oleh Bapa surga. Dia mau kita banci menerima Roh Kudus. Kenapa ada berai? Bukan ada ciri-ciri. Ala sih menerima Roh Kudus. Saya pernah jadi menerima Roh Kudus. Saya pernah menerima Roh Kudus. Saya pernah jadi bahasa roh. Pernah bahasa roh. Bukan perasaan ya? Tenang hati. Tenang hati. Senang. Senang. Jadi si ucap pendoi angka kalak malam. Lang. Langkan. Lang. Tapi kan angkanya. Lang. Bapak ngencang angkasa. Hari kita menerima Roh Kudus. Ya, kita menerima Roh Kudus. Kita mengucapkan bahasa yang tidak dapat dimengerti orang, tetapi roh kita mengerti dengan Roh Kudus. Sekalipun bahasa kita tidak dimengerti orang, tapi roh kita mengerti. Siapa kaya turi-turina, tapi kalau ada siapa kaya turi-turina, terus kita menyampaikan isi hati kita kepada Bapa. Antara kita dengan Bapa yang tahu. Antara kita dan Bapa macam-macam. Kita mencetuskan isi hati kita dengan bahasa yang tidak dimengerti orang lain. Iya, saat kita menerima Kudus, kita merasa nyaman, damai. Si katakan kita seolah-olah kita ngadu-ngadu man Bapa ras ada jawaban kita rasa.
Bagai Bapak. Jadi senang ya. 3 kali semua rasakan. Haleluya. Jadi dengan singsi kelek. Haleluya. Terjadi bagaimana? Sekarang iman kita, rebahanca keyakinan kita semakin hari semakin bertambah. Jadi hadirin kerinduan hati kita menerima Roh Kudus hadir, apa terjadi? Tanpa kita menerima Roh Kudus untuk membaharui hidup kita, lah mungkin kita mencapai pengudusan, lah mungkin kita mencapai sempurna. Adilah bekerja Roh Kudus di masa kehidupan kita. Berarti selama ini mungkin kita berdoa, bagai si kecondai Tuhan, haleluya, haleluya. Hati kita lah nyaman, tapi berbahan melala hidup kita, bosan siapa, bagi saja. Tapi di Roh Kudus hadir, nyaman kita rasakan. Banci kering biasa dulu coba yang kita tahu rahasia kepelatih. Langsung melalui Roh Kudus. Menyembahkan jam 5 ya. 2 kali haleluya itu 5 kali hayam dina. Ayat dia Roh Kudus. Haleluya. Pak Salim boleh. Haleluya. Lari. Lari loh, lari. Kalau dilihat Roh Kudus kurang lari. Makanya kalau si lari dah nunggu sepasara si kolam itu nari terang gelap kayak segala, ayo Roh Kudus bersila. Apa bagai? Adili Roh Kudus pasti mana bagai? Makanya ciri-cirinya kalau si ngalaukan Roh Kudus, coba kita baca lebih pasal 1 ayat 2. Kanan. Ya. Aku bacakan kan? Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Puji nama Tuhan. Jadi ciri-ciri orang yang sudah menerima Roh Kudus, pertama dikuduskan oleh Roh, taat kepada Yesus dan menerima percikan darah. Haleluya. Ya. Ada ciri-cirinya. Dikuduskan oleh Roh, taat kepada Yesus dan menerima percikan. Coba si keluarga kira-kira ada dikuduskan oleh Roh. Bagi singgo kita pergi gendai saat Roh Kudus hadir ke dalam kehidupan kita, saat itu kita dikuduskan. Taat kepada Yesus dan melakukan perintahnya. Mau bagaimana? Taat kepada Yesus artinya kita melakukan perintah Tuhan. Apakah kita mau melakukan perintah Tuhan? Coba menandai silah budi. Apakah kita mau melakukan perintah Tuhan? Siti, contoh kecil, takbir, hari ibadah malam, 3% kira, 10. Misalnya alasannya kayak kira-kira. Udan. Biar yang magin. Malas.
adalah Biar yang magin. taat kepada Yesus Kristus. Taat kepada Yesus Kristus artinya kita mau melakukan perintah Tuhan. Contohnya begini, lip keyboard muda-mudi jambur 3% ini kira-kira berapa? 100 nih. Adila pelit payung na rumah mudah-mudahan bapak dan ramina sama bagaimana? Jadi kadang-kadang kita membuat hati Tuhan sedih. Latih kita cuma nari, ibadah malam ningen, lah kita ibadah, latih naik. Tapi pagi, mencari kita medak, ngasih pang kita cuma. Tapi ibadah hanya 2 jam, lah kita ngasih. Jadi kadang kita berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab doaku. Bagaimana kira-kira Tuhan ngelalui saya? Sinta tak jawab nih? Masih ada? Sinta taat kepada Yesus Kristus. Ibadah tiga kali jadi Pak. Sekali. Sekali. Malah bisa 5 jam. Paling 2 jam. Ibadah 2 jam. Sekali sudah minggu ke Tuhan. Dari waktu entah. Sedih ke Tuhan itu orang sedih. Sedih ke dia. Sedangkan anak sendiri nakku kali kerjakan edane. Lasih kerjakan nak. Gua ukur deh. Merawal. Merawal. Merawal oke. Coba setiap kali suruh Tuhan lah kita kerjakan. Wah, kamu kerja di apa itu? Ini benar oke. Karena Tuhan pengampun, pemurah, ini gak ada nak kebanci betul. Timaina waktu. Timaina waktu. Lah terus kita ligasna. Ya. Adinku pagira perligas Tuhan. Aku hamba Tuhan yang jaga pandangan. Kurang pedas ya kami ada. Bagaimana kadang-kadang sih terjadi. Ya. Muka pecurang benceng dah. Karena pada aku ke gereja. Tak nampak situasiku. Tapi apa ya ada. Pino Tuhan waktu 2 jam dalam 1 minggu pada malam. Lah terberikan kita. Haleluya. Si begini G. Kalau 7. Nah. Ada 7 koma kita lah kan kita akan jawab. Buat. Haleluya, ya. Nah, selanjutnya kita menerima percikan darah. Kayak mana percikan darah? Untuk menyembuhkan penyakit percikan darah, bilurnya, bilur darah. Bilur Tuhan menyembuhkan penyakit. Baik. Bagi kami jenda pimpin ibadah kata kenca JJI. Mana dai? Lama lagi. Hah? Oh, makin bisik. Jangan pulung lo, guys. Bisa aja. Kalau ini maju bisik. Oh. Apakah makin yang bisik sama pulung? Lah bagaimana? Lah puji Tuhan, ya. Haleluya. Jadi bilur Tuhan menyembuhkan. Itu ciri-ciri orang yang menerima Roh Kudus. Kita doa Tuhan kesini. Kami pergi ke rumah sakit kan, ya naik asam urat keluar. Naik asam urat, naik tensi, naik gula. Karena kayak mungkin harga turun. Oke. Kurang Roh Kudus.
kudus bas mental. Ras kita menyadari betapa pentingnya pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup. Sokai, hanya Roh Kudus yang dapat memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Pentingnya Roh Kudus hanya Roh Kudus yang dapat memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Kali roh daging, jangan kita babain. Mau? Sebab jadi perhatian dagingnya disebutkan yang berbahaya. Sadakah berpengenan mata? Kamu bisa berbahaya nah? Mau bagai? Kundari ada kali si muda-muda nandai-nandai. Apa bagai? Ada pejam-jam pengenan mata, hancur. Hancur. Tapi ada di Roh Kudus kita miliki. Ia menuntun kita kepada segala kebenaran. Sehingga kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, mana yang salah. Lang-lang membedakan kita apa yang si asli, apa yang si palsu. Contohlah bunga. Ada bunga plastik emang kecil itu. Ubah bebas jiban. Terus kita bandingkan dengan bunga asli. Kayaknya bedanya. Sama-sama ditata dia. Oke, serikaya warnana. Sama-sama di pot yang sama. Bukan dibedakan cai, asli tak palsu. Ada hidup, ada mati. Ada yang buat pot, mati itu nah. Lain. Hah? Ada buat? Si Aslia layu. Ini tahu spot lain. Tadi si Laslia cerah terus. Adi layak asli lalat menjile kita. Tahu? Tapi adi si asli dia, adi lah siram. Makanya benda ini si menjadi pertanyaan kita. Ada anak Tuhan ia melakukan kejahatan ia, lalu iligas, melakukan kejahatan ia, tapi dia tetap semangat. Sebab yang asli harus disiram. Ada lalu kita melakukan kehendak Tuhan, maka roh si bas kita air pudar. Belum cerita. Ada lalu kita ibadah, lalu kita ke gereja, tapi aku teman Tuhan minta. Mendadangi si kerajaan kita. Si palsu enggak. Tapi benar ya. Apakah kita dapat menghakimi? Jangan kita mendahului. Sebab penghakiman hanya milik Tuhan. Tapi si penting membantah. Roh Kudus sudah ada ikhlas kehidupan. Supaya aku dapat membedakan mana yang jahat, mana yang benar. Mana yang asli, mana yang palsu. Lamban si kita kari tulang rasanya bingung, keliru. Ulang kali sianggap asal khotbah engkau dari atas. Adi senang kalau karena pusuk, tak tanda tanya lah kami. Tapi dipukul dengan perasaan gue. So firman Tuhan itu pedang. Entah bagaimana pedang pelang. Apa dia? Lantah bagaimana pedang. Pedang bermata dua. Tenang. Kita mana? Sekali kita kena pedang mas-mas. Kita bersyukur. Kalau pernah kita mengelak, hari kena firman Tuhan jangan elakkan kepada orang lain. Sendah firman Tuhan lagi belum bersilamu benar. Kita ngelak. Tapi kita belajar. Firman itu hari ini. Lah kita tolong. Ada masalah sebenarnya dia tuh di bawah. Iya. Maka sekali kita ditegur lewat orang bersama.
seminggu enda kata hari ibadah pala-pala musuhin na hidup cikan lah ka. Cari pertolongan Tuhan. Hari musuh tak kaldu kuningi. Lalu maka harus berbedah dengan pulang. Ngelari pertolongan Tuhan. Langan yang kita akan ngasal menghadapi dunia dah. Lang kita ngasal Yang kita ngasal. Orang yang berharap kepada Tuhan, ayo jadi selamat. Ayo cari. Si berharap man Tuhan, ayo jadi. Tuhan berdoa kepada yang sudah ditentukan. Si mau menjadi miliknya. Lalu ia berdoa untuk dunia lah. Tapi si mau percayakan Bapa dan Yesus. Ayo doakan lah. Lindungi mereka. Dunia dia berdoa. Sekali ia menciptakan dunia dah. Tapi lah untuk ia berdoa. Tapi untuk orang yang sudah ditentukan. Semoga lah kita yang hadir pada hari ini. Haleluya. Ya, hanya Roh Kudus yang dapat memimpin kita ke dalam segala dunia. Kita lihat Yohanes 16 ayat yang ke-13. Catatan dulu. Ada 3 orang kepala ya. 2 kali lebih kalimatnya. Apa ya? Jadi pagi sampai hari pernah catatan BPD teori dan ya, Yohanes pasal 16 ayat yang 13. Coba bacakan salah tua. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya, puji nama Tuhan. Namun tugas daripada Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam segala kebenaran. Kayak ini sila pernah si begi, lah pernah timbul dalam hati kita, maka Ema itu juga kenaman bantah. Emi pendengar kenaman bantah, sehingga lihat kelebihan kita daripada orang lain. Lah adik si begi, pas kalak nari ke si katakan
Sebab aku akan memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka yang tidak mengenal kebenaran Tuhan dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, ya. Eda berdampaknya, tadi kita lah memiliki Roh Kudus, giat untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Apa malah terjadi begini? Giat dia ibadah, giat dia ke gereja, giat dia mengikuti pertemuan, tapi tanpa pengertian yang benar. Lah benar pengertiannya. Sebab kain
Kudus. Untuk mencapai kekudusan harus ada penyucian. Penyucian diri. Penyucian diri untuk menyempurnakan kekudusan harus ada penyucian diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Nah, kita mulai roh kita sekali si pelajari. Untuk mencapai kekudusan harus dengan proses penyucian diri dari pencemaran jasmani dan rohani. 2 Korintus 7 ayat yang pertama. Kita lihat 2 Korintus 7 ayat pertama. Mudah-mudahan sekali. Ya, kasih suara. 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1 firman Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Untuk mencapai kekudusan, kita harus melalui proses penyucian diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan di dalam takut akan Tuhan. Sucikan diri dari pencemaran jasmani dan rohani. Ada pencemaran jasmani dan rohani itu artinya jasmani badan, rohani, roh dah. Kan yang dia kira-kira bahasa roh. Indi. Tundi tenda perlu kayak disucikan mau dong. Lah mau kecil, lah. Kayak baca di langit tundi teh. Haleluya. Berarti berkisah firman Tuhan terus dia katakan zaman Bapa. Sebab hanya roh dengan roh yang mengerti. Ya oke. Makanya kita berdoa harus di dalam roh. Bagai sebetulnya, elang berkisah, datang meras, lampang. Maka kita haruskan berdoalah di dalam roh. Roh kita menyampaikan isi hati kita kepada Roh Kudus. Antara roh dan roh maka siangkan. Kenapa guys? Maka siangkan. Antara gajah rasnipai lah siangkan. Sebab ialah senyawa. Roh kita dengan roh Tuhan. Maka nabansi ya siangkan. Maka kita usuri katakan oleh Tuhan kita berdoa di dalam roh. Ada berdoa di dalam roh adalah gampang. Harus itu penekanan batin. Bagi kata tanda ayat haleluya. Paling sitik 10 menit kita berjuang. Maka nabansi mulai. Mulai kita sorakai dewa. Adili nyo sorakai dewa. Becakan sorakala lambra bekerja roh. Lambra. Panci coba kan dulu. Ada kamu jam 4 ya. Berdoakan sekali kali kamu ngantuk paksakan. 10 menit pasti kamu berhasil. Pasti ya kalah. Pasti kalah daging enda. Tapi jema kasih rasakan saya. 21 menit. Perlu disucikan. Roh tak ada perlu disucikan. Selama enda mungkin roh enda entah kujari bau yang melentur. Tak kujang muri baye. Tapi bahasa orang sesenda. Mari sedekatkan roh kita dengan Roh Kudus, sucikan roh supaya kita dapat berjasa. Mulai searah, layak bertembal, layak sadar keluarga saya sadar daya payung, saya sadar daya es nanti. Aku daya
bulan kedua dia. Payung juga nagana. Adidas nage Asia. Puji Tuhan. Kan lupa jauh sekala petai bang. Perbahan wah sadaro. Adi sadaro yang gua bilang petai boleh. Ayolah gua bilang lupa deh. Adi sadaro, langai sadaro. Makanya usah dikatakan puji lah. Jangan sembarang roh percaya. Uji sekali. Bagai dengar. Uji 2 kali. Bagai uji 3 kali. Pas nih nah, emang aku puji Tuhan. Lah gampang tulang rasanya, lah gampang. Mendapatkan roh lah gampang. Pagi di pesta, acara anak puta, kau. Burjing kelaknya, burjing kam. Pagi naik pada masuk roh. Lah gampang menerima roh, lah gampang. Emang ada kaya terima tuh. Banyak yang dipanggil. Dipilih. Martina. Dari gereja dah. Tapi kembali tergantung perjuangan. Puji Tuhan. Kecuali sesama. Kita perlu manusia. Lewat Roh Kudus Tuhan. Pas Tuhan acara menyucikan diri. Mulai kita ke pelajaran inti lah. Ya. Bagaimana cara kita untuk menyucikan diri? Ubah cara Anda menyucikan diri. Coba sadar apa isi baju kita jawab. Pengandian lebih sehat kulit. Saraf dulu dalik. Bisa yang berat. Ayo. Ada. Mudah-mudahan ubah cara Anda untuk menyucikan diri kita. Menanggalkan manusia yang lama. Hah? Menanggalkan manusia Yang lama. yang lama. Terus? Hah? Ya, pas ini. Aja, karakter yang sekali lagi ada yang buat. Lo dia ngantuk, oke? Pada ubahnya cara Anda untuk menyucikan diri Anda, untuk bersihkan kedalaman Anda. Ubahnya cara Anda. Ubahnya langkah dalil. Terima Roh Kudus. Panci. Cara kita untuk menyucikan diri kita ya, tadingkan perbuatan sedekah. Silakan ada Tuhan. Berbagai. Ras mataikan perbuatan daging. Ngopesi tadingkan iya, adalah mataikan daging dengan kita. Sebab kau dekat kali ras kita. Berbagai. Tadingkan lebay. Anca tadingkan, ulah lagi tulen
Ya, aku bacakan, Cak. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Haleluya. Ya. Jadi nafsu sifat-sifat lama kita ia menyesatkan kita. Menyesatkan kita. Berbahanca unsur hubungan taras Tuhan terhambat. Karena masih tadingkan sifat-sifat sinekah bagi singgol bagi kita denari. Adi percian bikin marenda, percian masa sendak. Adi dendam bikin marenda, dendam masa sendak. Adi ngasak-ngasak bikin marenda, masa sendak masak-masak. Galang cek saya mana bongkar. Berarti lah manusia baru, oke? Iya. Tanggalkan sifat-sifat lama. Ada cakura akin naik, cakura asasan lah. Ada cakap ketinggalan akin dahinya cakap kena asasan lah. Berbahanca. Pagi kita lah mendapat kapling di surga ini Tuhan. Lali nganta. Tapi rindu sintah bagai darupana. Salah di hadapan Tuhan. Maka kai taringkan. Terus mataikan. Lah gampang lah gampang. Ada dari pertolongan daripada Roh Kudus. Lah kita ngasap. Lah kita ngasap mematikan perbuatan lagi. Lah kita ngasap naringkan sifat-sifat dekat teh. Sirbahanca kita ngasap. Melupakan cahaya gerina. Sehingga menjadi mendarah daging ras kita. Hanya Roh Kudus ras ada reaksi dari kita. Ulang kali Roh Kudus tantang men percekurak kue ninta. Mula diperkuatkan ninta. Tapi sih pagi jangkala sih kenang. Ayolah berat. Ulang lagi aku percian. Pedau minaku bas krina dan lari. Tapi si Ida akadeka terus sakit bukan nampak apa. Padahal kali kenapa kali itu kan? Melala semua bagai. Dipakai seseorang ke depan Anda diurapi dengan luar biasa. Kayak gini dah kan? Kain bagai kain berbangsa iblis. Makanya ada polatik siapa sifat tenda. Panci ada pindah tangkang. Sinang tangisa, Roh Kudus, rasbin, min, reaksi pas kita lari. Bahwa ada kerina mau diserah kerina dengan Tuhan. Si mereka, ada kau si mereka ulah yaratkan bangsa. Tapi buka pedar suruh buka rumah sakit dah, nanti. Iya, dan dia menggerak berarti kan pramus juga nantang nih. Karena sudah lain-lain. Kayak sini gau gara. Tapi ini debat na kan debat na. Kai debat na. Kai debat na ni na si Pramos. Hah? Haleluya. Haleluya. Matikan perbuatan daging, tanggalkan manusia lama. Matikan perbuatan daging. Roma 8 ayat 13. Coba kita lihat. Roma 8 ayat 13. Terus kali seterusnya. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mengartikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Haleluya. Ya. Ini dua pilihan. Ya. Matikan perbuatan daging, kita hidup oleh Roh. Adalah dimatikan perbuatan daging, maka ia menyesatkan kita. Ia membuat
pemerintah kita. Sehingga kita selalu membenarkan diri sendiri dan membuat keputusan sendiri, sehingga sama dengan gagal. Tapi suara siswa, ya. Si penting kita ingat, keinginan daging dengan keinginan roh dia bertentangan. Ya. Ulah kali ada masukin roh kudus, tapi sifat kue bebas atau nu berat. Keinginan daging dengan keinginan roh, kalau kayak si tinju deh. Ada si tinju dia bas, sini nami saya. Kita. Nah, oke. Emang salah salah yang saudara. Apa yang isi saudara deh? Pingin daging. Tuh. Nah, begitu kan. Orang belakang, apa isi saudara? Hah? Keinginan kaya? Daging? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ada si saudara keinginan daging, maka kita melakukan perintah Tuhan. Mulai 9 hari ibadah malam kerip mau terang Bapak Gembala. Haleluya. Ya, haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Ya. Adalah mau dipisahkan keinginan daging terus keinginan rohenda ribet jarina. Ribet kari jarina. Maka pisahkanlah ia. Makanya kaitin keinginan roh, emosi entah. Salah sadaran kondisi katakan kita lain ibadah malam kita, ya. Takut akan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Keinginan roh, ada keinginan daging kari seteruskan. Ya, kari seteruskan. Sebab mau jam 12 Medan tuh. Mau melawan jam apa mau melawan jam. Tapi kali kita lanjut, ya. Kali kita lanjut sekalian tanya jawab kita kali pakai papan gelar lebih jelas dengan Anda. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita tutup Al-Quran. Sifat-sifat lamanya melanggar berhasil dari kita. Mungkin sebagian kecil kampanye tertulis di bahasa pemikir itu kaisir baca usir menghambat hubungan boros tubuh. Tapi kali kita lanjutkan sifat-sifat daging, keinginan daging. Makin ya berguna pas juga acaranya telah lanjut ke lepas kita bersinar. Telah lanjut kehidupan kita disucikan lewat pekerjaan Roh Kudus. Hari mau kita menyucikan diri dan meraih kain bos menjadi janji dan Tuhan menguduskan ras selanjutnya kita disempurnakan sehingga kita masih menerima mahkota dari janji dan Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Kami mau menambahkan sifat-sifat nama Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak mampu tanpa kekuatan yang datang dari Tuhan. Hanya lewat pekerjaan Roh Kudus Tuhan kami mampu menambahkan sifat. Jika kami dapat disucikan dan kami terima Roh Kudus, jika kami disempurnakan. Haleluya. Haleluya.